pencitraan pura-pura capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup untuk mendorong hidup tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Hidup berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Banyak keganjilan dan misteri kehidupan ini. Dan kita kadang-kadang tidak mengerti kenapa hidup itu berjalan seperti ini. Tetapi meskipun tidak kita mengerti dan penuh dengan keganjilan, hidup harus kita teruskan dengan penuh harapan kepada Tuhan. Dan saya dikirimi satu screenshot dari tempo.co yang meminta, judulnya itu pengacara minta polisi usut teror kepala anjing yang dilemparkan ke pesantren Habib Bahar Smith. Apakah saya setuju dengan permintaan pengacara Habib Rizik itu supaya polisi mengusut teror kepala anjing, 3 kepala anjing? Saya tidak setuju. Buat apa? Buat apa? Manfaatnya apa? Bahwa itu sebuah teror. Kita sudah diteror dengan 6 mayat yang dibunuh oleh polisi Polda Metro Jaya. Kita diteror dengan 6 mayat yang penuh dengan siksaan dan penuh dengan 19 peluru untuk 6 mayat itu yang tidak bisa melawan, dan mereka mati dalam penderitaan di tangan polisi Polda Metro Jaya. Dan kita diteror karena berita itu tersebar di halaman negara Republik Indonesia. Dan pembunuhnya itu, yang memerintahkan itu, tetap tidak tersentuh, ya, untouchable, ya, untouchable hand, ya, atau untouchable man, manusia nggak bisa disentuh oleh hukum. Yang dikorbankan tentu pelaku-pelaku lapangan, tapi pelaku lapangan itu kan bergerak karena surat perintah untuk pengejaran itu kan di kilometer 50. Mungkin perintahnya itu sebenarnya mungkin, ya, adalah membunuh Habib Rizik, tapi karena dihalang-halangi oleh 6 pengawalnya yang gagah berani itu di dalam kejar-mengejar di kilometer 50, dibuntuti sejak keluar dari Megamendung. Tapi akhirnya yang mati, yang syahid adalah 6 orang itu, dibunuh oleh polisi. Yang kata tokoh-tokoh FPI itu kemudian dia mengakui tidak tahu siapa yang membuntuti itu, sampai akhirnya polisi membuat konferensi pers tanggal 7 Desember 2020 itu dan mengaku yang membuntuti rombongan Habib Rizik adalah Polda Metro Jaya. Jadi ini teror, ya, teror resmi negara terhadap rakyatnya sendiri. Dan gak berdaya kan kita rakyat sipil untuk menuntut keadilan. 6 orang mati, ya buat apa juga minta polisi nuntut siapa yang menteror Habib Bahar dengan 3 kepala anjing itu. Ya, bahwa perbuatan itu kita kutuk, ya, sebagaimana kita mengecam pembunuhan 6 syuhada dari Laskar Front Pembela Islam. Tapi polisi kan tidak jujur, ya, tidak mengungkap siapa yang memberikan surat perintah pengejaran itu, kan harusnya bertanggung jawab, karena atas perintah itulah terjadi pembuntutan atau pengawasan atau pengejaran atau apa istilah, termasuk pembunuhan. Faktanya tidak ada polisi yang mati terbunuh oleh Laskar Front Pembela Islam. Dan faktanya itu di tubuh itu terjadi penyiksaan. Ada lebam, ada matanya juga sedemikian rupa. Terus ditembak, tembus ke belakang kepala, dada, dan lain-lain.
tembak dari jarak dekat. Yang menembak itu pasti polisi kan, dan polisi tidak bisa mengusut teror 6 mayat itu. Polisi tidak bisa mengusut teror 6 mayat itu. Kok sekarang kita minta polisi mengusut teror 3 kepala anjing yang berharga saja, yang manusia yang sudah dibunuh itu tidak bisa tuntas, tidak, rasa keadilan masyarakat itu tidak bisa terpuaskan, karena tidak mungkin ya polisi itu bergerak sendiri di lapangan. Yang kemarin mulai diadili itu, siapa namanya itu, nggak mungkin dia bergerak sendiri tanpa perintah. Nah, yang memberi perintah itu kan kita nggak tahu ya, dan polisi tidak berusaha untuk melakukan pemeriksaan kepada atasan dari beberapa orang yang katanya 1 orang sudah mati itu. Yang pelaku di lapangan katanya sudah mati, tinggal 2 kalau nggak salah. Saya nggak terlalu mengikuti itu. Kalau mengikuti itu lihat aja channelnya Refli Harun yang ahli hukum tata negara. Jadi saya tidak setuju dengan ide bahwa pengacara minta polisi mengusut teror 3 kepala anjing. Harusnya pengacara itu minta polisi mengusut teror 6 jenazah dari Laskar Front Pembela Islam. Itu yang jauh lebih berharga untuk perjalanan bangsa kita ke depan, supaya tidak ada lagi pencabutan nyawa sia-sia semau-maunya. Dan pihak pemerintah juga tidak memberikan bela sungkawa, tidak memberikan rasa simpati atau empati terhadap matinya 6 warga Indonesia di kilometer 50. Tidak ada statement resmi dari pemerintah. Berarti kalau tidak ada statement resmi dari pemerintah terhadap pembunuhan 6 orang itu, diamnya pemerintah berarti membenarkan tindakan teror 6 jenazah Laskar Front Pembela Islam, yang dalam perspektif Islam mereka 6 orang itu adalah mati syahid sebagai 6 orang syuhada. Hidup berjalan tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup berjalan seperti yang kita jalani saja, meskipun penuh dengan keganjilan dan kita tidak mengerti. Meskipun nggak mengerti dan penuh keganjilan, peristiwa-peristiwa yang membentur hidup kita, dan kita tidak mengerti sampai sekarang kenapa 6 orang itu dibunuh dan tidak ada yang bertanggung jawab pihak yang memerintahkan pembunuhan itu. Meskipun kita tidak mengerti, tapi hidup harus diteruskan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.